Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, langsung saja di sini kami akan presentasi mengenai mata kuliah Etika Bisnis dan Hukum. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan mengenai etika bisnis dan permasalahannya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Aisyah Suryanti selaku moderator dan ada juga Kak Aan Junaidi dan juga Prayitno sebagai pemateri kali ini dan ada juga Bapak Dwi Yulianto sebagai pemberi contoh pada materi hari ini dan Bapak Herianto sebagai pembaca kesimpulan. Nah, sebelum masuk ke presentasinya, tujuan dari presentasi ini adalah untuk mengetahui dan memberikan wawasan yang utuh, komprehensif, dan mendalam tentang etika dalam berbisnis dengan berbagai contoh permasalahannya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang akan disampaikan oleh Kak Aan Junaidi dan Prayitno. Kepada Kak Aan dan Prayitno, saya persilahkan. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Masalah bisnis mengalami perkembangan yang cukup pesat di Indonesia. Hal ini ditandai dengan munculnya bisnis baru dan semakin banyaknya bisnis tradisional yang melakukan pembenahan diri menjadi bisnis modern. Bisnis merupakan keseluruhan aktivitas yang terkait dengan produksi, penjualan, dan pemberian layanan kepada konsumen untuk penggunaan yang sifatnya individu sebagai pribadi dan keluarga. Terdapat cara yang bisa digunakan perusahaan untuk memenangkan persaingan dalam dunia bisnis. Dari segi keputusan dasar operasional, diantaranya pemilihan lokasi, penentuan tata letak, pengelolaan sumber daya manusia, penjadwalan, manajemen rantaian pasokan, persediaan dan pemeliharaan. Heiser dan Reiner 2015. Dari ke-10 dasar yang ada, salah satu keputusan penting dalam operasional adalah manajemen kualitas. Dalam melakukan kegiatan bisnis, seorang pengusaha harus selalu memperhatikan kualitas dari produk yang diproduksinya. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka kami mendapatkan batasan dan rumusan masalah sebagai berikut. Apa pengertian etika? Pembagian etika, kenapa etika dilanggar, dan permasalahan atau contoh kasus dari etika bisnis. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan memberikan wawasan yang utuh, komprehensif, dan mendalam tentang etika dalam berbisnis dengan berbagai contoh permasalahannya. Apa itu etika? Etika merupakan filsafat, pemikiran kritis dan rasional, mengenal nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pada perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok. Alasan etika bisnis diperlukan karena para pelaku bisnis dituntut profesional, persaingan semakin tinggi, kepuasan konsumen faktor utama, perusahaan dapat dipercaya dalam jangka panjang, dan mencegah jangan sampai dikenakan sanksi. Pemerintah pada akhirnya mengambil keputusan. Pembagian etika. Etika khusus. Etika individual menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap diri sendiri dan prinsip integritas pribadi. Etika sosial berbicara mengenai kewajiban dan hak, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai makhluk sosial dalam interaksinya dengan sesama, keluarga, gender, profesi, politik, dan kritik ideologi. Etika lingkungan hidup berbicara mengenai hubungan antar manusia baik secara individu maupun sebagai kelompok dengan lingkungan alam semesta. Kenapa etika dilanggar? Ada beberapa hal yang menyebabkan etika itu dilanggar seperti karena adanya sifat 1. Materialisme, nafsu akan keuntungan material. 2. Pragmatisme, mentalitas menempuh jalan pintas. 3. Oportunisme, memanfaatkan segala kesempatan tanpa memikirkan kesempatan orang lain. 4. Formalisme, bersikap pura-pura asal namanya baik. 5. Regionalisme, menganggap daerah yang secara geografis berdekatan merupakan daerah yang terpenting dibandingkan yang secara geografis berjauhan. 6. KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Contoh kasus, Kamis 8 Oktober 2023, jam 4 WIB, Padang, sumber kompas.com.
derita korban gempa 7,6 skala Richter di Sumatera Barat, Sumbar. Ternyata belum mampu menyentuh hati sejumlah oknum warga yang selamat untuk bersimpati, meringankan dampak musibah ini. Sebaliknya mereka malah justru menanggung untung berlipat dengan menjual kebutuhan pokok jauh di atas harga wajar. Beberapa jam setelah bumi berguncang, ribuan warga yang terjebak antrian panjang kendaraan untuk menyelamatkan diri dari kemungkinan terjadinya tsunami di Padang telah disuguhkan lonjakan harga gila-gilaan. Di tengah antrean ribuan mobil dan sepeda motor di ruas-ruas jalan yang gelap karena listrik padam, beberapa pemuda menawarkan air mineral gelas dengan harga Rp2.000, sedangkan biasanya hanya Rp500 per gelas untuk warga yang haus dalam antrean. Kesimpulan, dengan adanya kenaikan harga BBM di pengecer, air mineral, mie instan, hingga mencapai lebih dari harga normal, tentu saja itu merupakan suatu tindakan yang tidak manusiawi kepada konsumen yang membutuhkan. Peristiwa ini secara tidak langsung masuk dalam pelanggaran etika bisnis yang terjadi pasca gempa yang sangat merugikan masyarakat. Masyarakat Sumatera Barat terkena musibah, tetapi ada sebagian oknum yang memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal yang dilakukan pelaku bisnis tersebut telah melanggar hak keadilan bagi konsumen. Para pelaku bisnis telah melakukan berbagai macam cara hanya untuk mendapatkan keuntungan semata tanpa memikirkan bagaimana dampaknya bagi konsumen atas kerugian yang telah mereka lakukan. Saran: untuk mewujudkan etika dalam berbisnis, perlu pembicaraan yang transparan antara semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, masyarakat, agar jangan hanya satu pihak saja yang menjalankan etika sementara pihak lain berpijak kepada apa yang mereka inginkan. Ketika bisnis tidak akan dilanggar jika ada aturan dan sanksi yang jelas. Apabila ada yang melanggar aturan, diberikan sanksi yang tegas untuk memberi pelajaran kepada yang bersangkutan.